Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Nur Yusliani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengolah data penelitian dengan SPSS, yaitu kita melakukan uji statistik non-parametrik Wilcoxon dan N-gain. Oke, uji Wilcoxon itu apa sih? Uji Wilcoxon adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang berpasangan atau berhubungan. Nah, terutama ketika data tidak berdistribusi dengan normal. Wilcoxon adalah pengganti pair sample t-test jika data tidak normal. Nah, ketika meneliti pretest post-test yang dipakai adalah Wilcoxon seq rank test. Ya, uji ini dipakai jika Anda memiliki pretest dan post-test dari murid yang sama, nilai sebelum dan sesudah perlakuan, dua pengukuran pada subjek yang sama, data ordinal atau data interval atau rasio yang tidak normal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara dua kondisi berpasangan. Nah, hipotesis di sini H0-nya tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian H1-nya atau hipotesis alternatifnya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Nah, cara membaca hasil SPS-nya, kita lihat nilai signifikansi atau tutelnya. Jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan. Tapi, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, gimana langkahnya? Untuk langkah uji Wilcoxon di SPSS, kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan To Relate Samples. Nah, ini akan kita praktekkan nanti langsung di SPSS. Oke, nah tadi setelah kita memperoleh data yang tidak normal, berdistribusi dengan tidak normal, kita melakukan uji Wilcoxon. Nah, kita akan peroleh tadi hasilnya apakah memang ada perbedaan signifikan atau tidak terdapat perbedaan signifikan. Setelah itu, kita juga perlu mengukur efektivitasnya. Jika terjadi memang peningkatan atau efektivitas, maka kita ingin melihat seberapa sih nilai efektivitasnya, kriterianya itu bagaimana. Nah, kita menggunakan uji N-gain. Nah, uji N-gain ini di dalam SPSS kita akan mengklik Analyze, Descriptive Statistik, dan Descriptive. Nah, jadi apa sih N-gain? Nah, N-gain ini analisis untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar dari nilai pretest ke post-test setelah pembelajaran atau perlakuan yang diberikan. Nah, jadi uji N-gain dipakai dalam penelitian pendidikan untuk melihat efektivitas pembelajaran. Fungsinya, nah, digunakan untuk menjawab pertanyaan ini, apakah kemampuan murid meningkat, seberapa besar peningkatannya, kemudian apakah metode pembelajarannya efektif. Nih, rumus N-gain-nya. Kita akan mencari rumus ini nanti di SPSS ya, akan kita terapkan. G atau N-gain-nya itu adalah nilai post-test min pretest dibagi skor maksimal dikurang pretest. Nah, ini ada keterangannya di sini. Nah, kriterianya seperti apa? Di sini nih kriteria N-gain-nya. Jadi kalau perolehannya gain-nya lebih besar sama dengan 0,70, wah dia terkategori tinggi. Namun, jika nilai N-gain perolehannya 0, antara 0,30 lebih kecil sama dengan gain-nya lebih kecil dari 0,70, dia dikategorikan sedang. Nah, namun jika perolehannya gain itu lebih kecil dari 0,30, maka nilai perolehan efektivitasnya dikategorikan rendah, seperti itu. Nah, kita berikan contoh di sini. Misalnya pengaruh penerapan model pembelajaran Think Pair Share terhadap hasil belajar murid pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11 SMA. Oke, misalnya jenis penelitiannya adalah pre-experimental design. Nah, adapun hipotesisnya itu terdapat perbedaan signifikan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran Think Pair Share. Jadi kita mau tahu seperti itu. Data dulu dari pretest ke post-test untuk nanti kita lakukan uji Wilcoxon-nya. Di sini ada 35 sampel. Ini nilai pretest dan post-testnya. Kita kopikan dulu, kita masukkan ke SPSS-nya. Seperti ini. Kita masuk ke data view-nya, kita pastekan di sini. Oke, sudah ada, masuk ke variable view, kita ganti di sini test, kemudian ini post test, ya desimalnya kita turunin jadi 0. Oke, label lagi seperti tadi, pretest, kemudian di bawahnya adalah post test. Ya, nah untuk melakukan uji Wilcoxon, kita klik di sini Analyze, kemudian kita cari yang non-parametric. Non-parametric test, kemudian kita buka atau kita klik yang bagian Legacy Dialog, kemudian kita klik yang To Result Samples. Nah, kita masukkan nih pretestnya ke sini. Oke, kemudian post-testnya. Oke. Nah, pastikan ya test type-nya di sini adalah Wilcoxon karena kita memang melakukan uji Wilcoxon. Oke.
Nah, seperti ini. Nah, dapat nih, sudah keluar. Ini adalah Wilcoxon Sign Rank Test-nya. Di sini kita lihat. Nah, ada negative ranks. Negative ranks itu di sini 0, menunjukkan bahwa em, tidak ada data yang dari pretest ke posttest itu dia menurun, tidak ada. Jadi semuanya meningkat. Kemudian positive ranks itu 35, artinya semua data sampel itu 35 itu dia positif. Artinya dari pretest meningkat menjadi posttest. Min ranks-nya ada 18 di sini. Kemudian ties-nya itu 0, ties-nya itu 0 ya. Tidak ada yang tidak mengalami peningkatan. Oke, kita lihat di sini yang harus kita lihat terutama adalah bagian signifikan atau totalnya di sini nilainya adalah 0,000. Nah, kita kembali tadi ke acuan utama bahwa jika nilai signifikansi atau totalnya itu lebih kecil dari 0,05, oke, kita masuk ke dalam ini tadi. Nah, interpretasi hasil uji Wilcoxon sudah kita masukkan di sini. Jadi hasil uji Wilcoxon-nya menunjukkan bahwa nilai signifikan totalnya sebesar 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. Nah, dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest untuk seluruh peserta didik. Jadi mengalami peningkatan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perlakuan pembelajaran yang diterapkan efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Jadi terdapat efektivitas yang signifikan. Jadi nilai efektivitasnya itu signifikan. Nah, seberapa nilai efektivitasnya, seberapa nilai itu harus kita cari dengan melakukan uji NGEN lagi. Nah, jadi tadi artinya model pembelajaran think, pair, share pada siswa kelas 11 SMA itu meningkatkan nilai efektif ya, meningkatkan nilai hasil pembelajaran bahasa Inggrisnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji NGEN pada SPSS-nya lagi. Seperti itu. Kita buka site engine-nya, buka SPSS-nya, kemudian di variable view di sini transform, kita compute variable seperti biasa. Oke, kita lakukan yang pertama. Oke, kita kembali ke rumus NGEN tadi ya. Jadi kalau rumus untuk mencari NGEN, nah di sini kita kembali. Rumus NGEN itu gain, yaitu post-test min pretest. Post-test dikurang pretest dibagi dengan skor maksimal dikurang pretest. Nah, ini ada keterangannya di sini. Karena kita ingin mencari tahu tadi kriteria NGEN-nya. Berapa nilai NGEN-nya? Apakah dia nanti hasilnya tergolong terkategori tinggi, sedang, atau rendah. Jadi dari efektivitas model pembelajaran yang diberikan dalam pembelajaran tadi. Oke, kalau gitu kita kembali. Kita masuk di sini. Jadi yang pertama yang kita cari itu adalah post-test kurang pretest. Ya, post-test kurang pretest. Kita masukkan ke numeric expression-nya. Jadi kita klik post-test, sub, min, cari tanda kurang. Oke, pretest. Masukkan. Oke, nah seperti ini. Kita cek, sudah masuk belum di data view-nya. Oke, ini tadi, post-test kurang pretest. 92 kurang 58, 34, 82 kurang 62, 20, 84 kurang 60, 24. Jadi benar ya, hasil post-test min pretestnya sudah ada di situ. Oke, kemudian kita lanjutkan, transform, compute variable. Oke, kita reset dulu. Yang kedua yang akan kita cari yaitu skor maksimal. Ketikkan di sini, skor maksimal kurang pretest. Oke, skor maksimal kurang pretest. Skor maksimal itu adalah 100, karena nilai dalam pembelajaran kalau dia maksimal dia bernilai 100. Nah, dikurang, cari tanda kurang dengan pretestnya. Pretest di sini. Oke. Klik oke. Oke. Nah, setelah itu kita kembali tadi ke rumusnya. Ya, setelah dapat post-test dikurang pretest, terus skor maksimal dikurang pretest, ini kita memperoleh nilai NGEN-nya. Jadi kita akan menghitung NGEN-nya. Transform lagi, compute variable. Oke, kita reset dulu. Kita mau cari NGEN-nya.
Jadi n gain-nya itu n gain-nya itu adalah ini tadi, nilai yang ini, post-test kurang pre-test, kita masukkan. Oke, dibagi ya. Klik ini, tanda bagi. Score marks kurang, tadi yang sudah kita cari, masukkan. Oke, klik OK. Nah, kita lihat lagi. Sudah ada belum end gain-nya? Nih, sudah diperoleh nih. Tadi post-test kurang pretest, ini score marks-nya. Score marks itu 100 dikurang dengan pretest, 100 kurang 58, 42, 100 kurang 62, 38, udah benar. Lalu diperolehlah end gain. End gain itu ini, score marks kurang pretest dibagi dengan ini, post-test post-test kurang pretest dibagi skor mas kurang pretest ini maksudnya ini end gain-nya. Oke, sudah kita peroleh end gain. Nah, sekarang setelah peroleh end gain, kita juga masih harus mengetahui presentasi end gain-nya. Ya, jadi transform lagi, compute variable lagi. Kita set dulu. Sekarang yang kita cari adalah end gain persen. End gain persennya itu adalah end gain-nya setelah diperoleh masukkan, kita kali, tanda kali dengan angka 100 karena 100 itu 100%. Ya, oke, kita klik oke. Nah, sudah tampak hasil end gain persennya. Nih, end gain persennya sekian persen, sekian persen, sekian persen. Oke. Nah, setelah itu kita akan lakukan, kita klik analyze, kemudian deskriptif, statistik, kemudian deskriptif. Kita masukkan dong end gain-nya, kemudian end gain persennya. Oke, klik OK. Nah, seperti ini. Nah, makanya kita perolehlah hasilnya seperti ini. Inilah dia Wilcoxon Sign Rank Test-nya. Wilcoxon Sign Rank Test-nya seperti ini. Nah, kita lihat di bagian deskriptif statistiknya. Oke, bagaimana untuk menginterpretasikannya? Kita lihat di sini. Nah, interpretasi hasil uji end gain sama. Kita lihat hasil di sini. Oke, kita masukkan dulu ya. Deskriptif statistiknya. Oke, kita kopikan. Kita masukkan. Copy. Masukkan sini. Oke, kita masukkan di sini hasil end gain-nya. Ya. Nah, kita lihat ya. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil rata-rata end gain sebesar, nah kita lihat rata-rata end gain-nya di sini 5. Jadi 0,590. 0,590 atau berarti dia 59%. Nah, nilai ini berada pada kategori sedang. Nah, ini kita lihat nih 0,30 lebih kecil dari gain, lebih kecil dari 0,7 tadi yang kriteria itu. Oke ya, jadi 0,59 ini termasuk di sini nih, tengah-tengah gain-nya, jadi persentasenya. Oke, hasil analisis end gain menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan hasil belajar peserta didiknya berada pada kategori sedang dengan nilai sebesar 0,590. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pembelajaran yang diterapkan sudah cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Nah, kita lihat tadi dia berada pada kategori sedang. Jadi, penerapan model pembelajaran think, pair, share tadi itu ternyata memang efektif, dia terkategorikan sedang dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa SMA kelas 11 tadi. Nah, memang hasil ini belum bisa mencapai kategori tinggi. Jadi artinya masih
untuk pencapaian kategori tinggi masih diperlukan pengembangan strategi agar hasilnya nanti lebih baik. Nah, saya rasa cukup sampai di sini apa yang dapat disampaikan yaitu tentang uji Wilcoxon dan uji Engen. Terima kasih.